Halo guys, ya hari ini market kan lagi nggak bagus ya. Sebenarnya hari ketiga market itu volumenya hilang bro. Jadi bener-bener sepi itu. Kalau bisa profit udah bener kayak adu mekanik deh pokoknya. Ini hari ketiga dan hari ini jam berapa, jam 3 tadi anjlok. Kena liquid nggak? Aku kena sebagian, cuman ya itu tadi, kalau udah kena sebagian jadi aku harus bermain di area. Tadinya sih udah selesai sebenarnya, aku jam 4 itu udah selesai, jam 3 jam 4 sampai jam 2 siang itu udah selesai hari ini sebenarnya. Cuman tergoda aku di SNT. Sebenarnya aku udah muak dengan market ini sih. Market ini apa ya, modelannya kayaknya nggak humanis deh sama trader lah, nggak user friendly lah gitu. Mana ada ya konsep begitu, ini akal-akalanku aja sih. Ya karena gimana ya, ya ini cuman nggak ada data yang nggak bisa dibuktikan sih, susah ya jadinya ya kalau ngomong ya. Kayaknya kalau kita masuk itu di reject aja udah kayak gitu. Ya kayak gitulah. Ya aku sih nggak mau bahas itu sebenarnya. Ya ini market lah, ini kemampuan masing-masing. Aku mah nggak punya kemampuan bro. Aku nyampe pakai AI buat pakai ini naklukin market. Karena secara pribadi udah terlalu tua kali ya, aku mikirnya udah terlalu apa ya, defensif kali atau gimana ya. Pokoknya kayak gitulah, aku juga hampir. Tapi 2 hari ini aku malah manual nih. Kontrolnya full manual, AI nggak kepake malah. Karena volatilitasnya ugal bro. Gimana nggak ugal ya, bantingannya itu loh kayak gini. Bantingan bisa nyampe 10%, AI juga langsung keder bro. Habis dibanting 10% tiba-tiba naik 2%, 3%, dikiranya bagus sudah dihancurkan lagi. Apa lama-lama dia punya, kalau punya hati apa nggak dia retak, kalau punya apa namanya memori apa nggak hancur itu. Trauma, udah nggak mau trading lagi tuh. Dibanting-banting terus. Di market ini nih, SNT ini. Hari ini aku pengen bahas yang ini nih. Kejam ya, nggak kejam sih, ini dramatis, dramatis bos. Ya ini nggak ini banget sih. Ini cuman aku sih udah share di TikTok, takutnya orang salah paham dengan konsepnya. Ini kan pandangan pribadi. Pandangan pribadi itu sah saja kan, namanya kayak apa sih namanya, ngomong sesuatu yang nggak jelas, yang cuma diomongin omong-omong doang gitu loh, nggak ada buktinya, itu namanya apa ya, kayak gitulah. Itu kan orang bebas berpendapat kan. Nah aku udah susun itu sebenarnya, udah aku rapiin, aku mau posting tadi, cuman takut aja bos, nanti di sono kan agak gimana gitu loh rasanya, tahu kan kondisinya. Nah alasannya itu sederhana ya bro. Nah ini kayak aku taruh sini aja ya, ini biar gini enak nih bacanya nih. Jadi Bitcoin ya, kalau ini lanjutan sebenarnya dengan pola pikirku yang belum berubah nyampe sekarang. Cuman aku sekarang udah punya tujuan yang baru menghadapi pola model macam kayak gini, kayak beradaptasi lah akunya, melakukan revolusi diri, apalah namanya itu pokoknya. Hasilnya bagaimana ya, hasilnya nanti dilihat bertahap aja lah, nggak langsung instan jebret jadi dikira Bandung Bondowoso bangun apa itu, bangun candi Prambanan apa Borobudur, Prambanan ya langsung semalam jadi, nggak seperti itu konsepnya. Jadi aku yang bilang Bitcoin tuh mati dalam pelukan kapitalisme. Maksudnya kapitalisme itu terlalu kasar atau enggak sih? Kasar kali ya, maaf kalau kasar aku hapus nanti. Maksudnya dengan sistem yang sekarang tuh nggak ada bedanya gitu loh. Dengan sistem yang sekarang itu nggak ada bedanya, sama-sama nggak ada bedanya. Tapi bukan aku ngajak anti untuk Bitcoin, ya nggak seperti itu. Cuman ini wajib saya kita tahu lah, kalau kita itu sedang lagi posisi tidur, lagi posisi makan, lagi posisi minum, itu kita sadar itu kita lagi makan sesuatu yang kita makan gitu loh. Jangan nyampe ini makanan apa, pokoknya makan aja, yang lain pada makan kita ikut makan, jangan kayak gitulah konsepnya maksudnya.
ini adalah regulasi. Jadi Bitcoin yang awalnya adalah namanya apa? Yang sekarang narasi kan. Jadi Bitcoin itu kan aku udah di video yang lalu ya. Ya Bitcoin itu ya berdasarkan narasi. Langka, underlyingnya apa? Misalkan energi miner. Miner kan pakai mining dari apa listrik dan yang lain kan, dari pakai internet, pakai komputer, pakai itu kan nggak langsung ujuk-ujuk kan. Terus ini udah didukung gitu, udah didukung Amerika, udah didukung banyak institusi masuk, semuanya menerima, banyak negara menerima, bla 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 bla. Ini menjadi aset anti badai, anti petir ya kan, anti embuh lah pokoknya gitu. Ya itu kan narasi aja yang dibentuk, padahal yang ini terjadi setelah menyingkirkan pesaing ya kan. Dia Bitcoin tuh masih POW loh, Proof of Work tuh. Bukan stakes lagi yang kayak yang lain lah. Dia kayak sendiri satu-satunya yang ada. Terus poin ke selanjutnya adalah setelah menyingkirkan persaingan dari miner yang pakai POW, kan narasinya disingkirkan saat itu ya, kalau nggak salah energi yang terlalu boros, karbon dan bla bla bla, pokoknya masalah lingkungan lah gitu. Tapi Bitcoin sendiri masih eksis. Sampai sekarang nggak ada itu isu-isu lagi, malah bikin aturan dan yang lain-lain. Lalu untuk kripto sekarang itu adalah banyak itu meme coin. Meme coin udah nggak bisa kayak menjamur tanpa batas lah. Itu menurutku kayak orang lagi demam dikasih obat aja, pokoknya biar seneng aja. Mereka tuh senengnya yang cepet naik, cepet turun terus hilang. Marketnya kan seperti itu. Kita tahu lah meme coin itu paling bertahan 6 bulan, 8 bulan, nggak nyampe setahun kayaknya hilang gitu. Kalau nggak salah ya, coba kalian riset kayak gitu. Bagiku sih seperti itu yang aku riset ya. Aku lihat seperti itu. Aku nggak terlalu detail, tapi aku ngelihat modelnya kayak gitu. Dan polanya adalah kayak domino. Di negara A rilis, dibikin hype-nya tinggi. Negara B rilis, setelah habis pindah B, pindah C, tinggal C, hilang. Gitulah, nol. Marketnya hilang karena nggak ada komunitasnya lah, apalah narasinya seperti itu. Itu sebagai kayak nutupin si Bitcoin ini, biar nih Bitcoin ini adalah yang paling aman dan transparan dan bebas lah dan yang lain gitu. Cuman kayak narasi doang sih, bagiku seperti itu. Lalu apakah aku menolak Bitcoin? Enggak, aku nggak menolak Bitcoin ya, aku pakai aja. Cuman yang aku pikirkan dalam kepala adalah aku trading itu adalah kerja. Aku misalkan ngojek atau jadi kurir, aku yuk kerja. Aku mungkin jadi IT support buat remote dan ke komputer yang lain, aku juga kerja. Mau jualan online apapun juga kerja. Kerjanya dibayar rupiah. Dah. Seperti itu polanya. Jadi apapun yang aku lakukan sekarang kerja ya aku dapat rupiah, bukan dapat Bitcoinnya itu. Kalau misalkan mau asumsi ngikutin yang sekarang udah ada, itu sah-sah aja. Cuman pola pikirku seperti itu. Yang aku kerjakan sekarang ya cuman aku buat makan, bukan buat ngumpulin koin. Mau koin bagaimanapun aku nggak peduli, yang penting rupiahnya ada aja udah. Kecuali emang duitnya kalian nyisa tuh, kalau misalkan hari ini kalau nggak pakai lu masih nyisa, oke. Aku bukan orang yang punya keuangan seperti itu. Hari ini kerja ya dipakai, makan gitu. Itu aja sih polanya. Jadi paham ya tujuanku ya. Oke, jadi di regulasi AS ini udah mendefinisikan arah pasar. Contohnya siap akhir bulan kita nungguin tuh HOMC, The Fed, Donald Trump pakai apa pengumuman apa, pengaruhnya apa, seluruh dunia, ya kan? Jadi mereka ini yang dulunya menolak ya, atau si Bitcoin buat melawan ketidakbebasan dulu, mungkin seperti itu konsepnya. Tapi sekarang itu semua mereka yang ngatur loh. Disetujui Amerika, negara yang lain oke, semuanya oke. Mungkin pakai forum global yang lain yang sekarang udah terjadi. Energi kita bahas dalam forum global, semuanya akan kompak. Tutup miner dalam forum global, semua negara harus tutup kompak. Siapa itu pengaruhnya? Dari yang punya kuasa kan. Gitu. Jadi penetapan ETF, spot BTC atau ETH dipegang tuh mereka. Klasifikasi aset, sekuritas versus commodity. Terus penindakan terhadap exchanger seperti Binance, Coinbase yang lain-lain. Kalau misalkan nggak patuh, nggak taat, ya disikat. Apa yang kemarin banyak koin yang di delisting di banyak negara kayak Monero, kebebasan terlalu stealth,
terus terlalu anonymous, hilangkan. Nggak taat peraturan, hilangkan. Dimain-mainkan. Kalau semuanya koin yang sekarang udah berjalan ya, itu dihajar sama meme koin semua orang akan suka meme koin selama setahun atau 2 tahun lah misalkan kayak gitu ya. Lalu nanti yang punya jaringan yang utuh mereka nggak akan laku, nggak ada yang mau beli, jaringan itu akan mati dengan sendirinya bos. Nah itu polanya seperti itulah kalau menurutku ya. Jadi regulasi AS ini tidak hanya mempengaruhi warga tapi juga pasar global. Apapun keputusan dia itu mempengaruhi. Pusing nggak? Lalu mining itu di AS banyak. Terus intinya di sana itu ada kayak BlackRock masuk di ETF, terus punya investasi di tempat mining gitu. Entah nggak ya kalau Bitcoin Core ada masuk juga nggak tuh, kurang tahu ya. Pokoknya ada tempat-tempat kayak gitulah ya. Mereka kan masuk ke semua di arah sana nih. Berarti berhak dong mengendalikan dong. Oke, memang transaksi ini kan kita nggak bisa cetak uang sesuka-suka hati ya, seperti cetak dolar ya misalkan sesuka-suka hati. Nggak tahu itu gimana cara mikir, aku nggak paham, tapi kayaknya Bitcoin kan kita nggak bisa merubah transaksi, itu kan hanya nggak bisa merubah, bukan nggak bisa mengendalikan, tapi ini kan posisinya dikendalikan gitu. Jadi Amerika memberikan kontrol terhadap ekosistem dan keamanan jaringan secara fisik. Oke. Lalu kepemilikan dan akumulasi oleh institusi AS. Jadi ada MicroStrategy, BlackRock, Trump, terus cadangan, ada ya istilahnya mereka-mereka yang di bawah kekuasaan itu gampang lah, misalkan lu harus ngikut, mau gimana, seluruh negara aja tunduk, apalagi cuma institusi di sana meskipun seolah-olah menolak dan yang lain, tapi endingnya juga ya mungkin XRP ya yang berasa sakit banget itu ya, koinnya hancur-hancuran mungkin ya atau apalah ya, sampai sekarang udah menang itu, tapi menang ya biasa-biasa aja karena udah hype-nya udah hilang misalkan tuh. Jadi ini menunjukkan kepemilikan terpusat pada segelintir entitas yang berpotensi membentuk blok kekuatan ekonomi ya. Dari aturan udah dibikin ya, dari aset udah punya akumulasi asetnya, lalu miningnya, hardwarenya dimilikin juga. Oke. Lalu pengaruh ya kan, aku bilang tadi di depan, pengaruh dari politik, the Fed, militer, media, ini adalah kayak underlyingnya dari dolar. Kalau aku melihatnya dolar itu ya dari ini hidupnya dari politik, udah nggak emas lagi kan dolar kalau nggak salah ya, koreksi kalau aku salah. Jadi setiap keputusan the Fed, suku bunga, mau Amerika sekarang banyak pengangguran, efeknya kemana? Ke dunia. Orang Amerika yang punya pengangguran, kenapa kita menanggung bebannya dia? Dia yang punya utang, kita yang nanggung. Bingung nggak loh? Terus konflik geopolitik, ya kan? Kayak Ukraina, Taiwan, ya kan? Nah ini mendorong aksi lindung nilai melalui Bitcoin. Ya itu kan cuman spekulasi ya, aku nggak tahu sebenarnya seperti apa cara penggunaannya, juga nggak tahu. Terus Presiden AS Trump, ya biasa kalau apa namanya, apa sih kalau mau jadi presiden namanya apa kayak gitu, aku suka kripto, wah udah pada nyoblos semua lah kayak gitu. Ya jadi ini menjadikan Bitcoin yang seharusnya netral berada di dalam medan tarik menarik kekuatan ya berat sebelah lah gitu. Lantas apakah kita nggak mau pakai Bitcoin? Pakai nggak masalah, pakai aja. Kalau menurutku sih logikanya ke depan ya, kalau misalkan udah jalan semua udah pakai Bitcoin, penguasaan sekarang udah berapa Bitcoin yang tersebar? 94% ya, tinggal 94% ya, entah itu pokoknya yang hilang termasuk di punya Satoshi. Pokoknya sih 94%, tinggal 1 juta atau berapa koin lah kalau nggak salah, atau 1,5 juta lah yang bisa ditambang. Itu nyampe kayak sih nggak mungkin ditambang semua kayaknya sih. Kalau misalkan gini, sekarang yang paling peduli dengan Bitcoin itu siapa sebenarnya sih? Kalau dari media propaganda menurutku ya, dari narasi yang disebar, dari aturan yang dimiliki, jelas Amerika ya dan kawan-kawan lah yang pro lah. Terus mungkin langkah pertama untuk matikan Bitcoin mungkin di 2030 mungkin ya. Kalau 30 ini kayak orang spekulasi underlying Bitcoin safe haven ya, safe haven di sana
Bener nggak sih ngomongnya? Pokoknya aset lindung lah gitu. Di Bitcoin semua tiba-tiba miningnya bilang, aduh mining udah hancur nih, nggak bisa nih kayak gini. Misalkan ini krisis energi, nggak bisa terus-terusan mining, kita matikan semua. Mau ngomong apa bos? Apa nggak terjun bebas? Bukannya Ciluba bagus? Karena aku ngamatin dari pola nggak seperti dulu sih, kalau ngeliatnya seperti itu. Tapi mesti ada kesempatan lah, apalagi dengan munculnya meme coin ini yang ugal-ugalan, yang nggak ada filter sama sekali. Kalau dulu tuh kita ngeliat ICO aja ya, itu aja disikat bos. Sekarang meme coin kayak gitu, itu apa gimana? Kecuali emang nggak ada agenda lain itu. Itu cuman ngomong-ngomong doang sebenarnya sih. Jadi pertama untuk menghancurkan ya Bitcoin dihilangkan dulu. Minernya siapa? Ya kan punya sendiri, Amerika, Rusia, Cina kan bukan didukung pemerintah kan, masih kayaknya ilegal atau statusnya abu-abu lah. Kita mana lagi? Itu kan kecil-kecil lah, berapa hasnya itu nggak sanggup lah kayak gitu. Itu bisa ditekan lah di samperin juga. Lu mining gini ntar gue kasih imbalan bantuan, beres hilang dah itu miner lah. Tinggal dibikin kebijakan begitu gampang lah itu. Harusnya kayaknya sih gampang, kayaknya nggak tahu aslinya. Lalu apa yang terjadi? Bitcoin udah fix gitu tok. Nggak bisa ditambang lagi, nggak bisa diolah lagi, dan hanya sebagai aset, cuman buat tukar-tukaran doang. Yang dimiliki sekarang punya siapa? Dari semua institusi AS kan, yang paling banyak gitu kan. Contohnya ini kan. Lalu itu kan bisa ditekan juga. Gampang lah kayak gitu. Udah tika-tuk aja. Apalagi institusi yang mereka miliki itu, mereka yang udah punya sistem yang sekarang. Kayaknya duit yang buat beli Bitcoin akumulasi itu kayaknya tinggal cetak berapa biji juga mungkin nilainya juga nggak sebesar uang pestanya dia kayaknya. Kalau mereka pesta itu duitnya juga kayaknya nilai segitulah gitu. Nggak nyampe lebih banget lah. Mereka orang tajir melintir bos. Udah beli dunia juga mampu kayaknya mereka mah. Ya tahu lah maksudku kayak siapa sih gitu kan. Lalu mekanisme selanjutnya apa setelah miner disikat, Bitcoin segitu-gitu aja, berarti ada peralihan ke sistem yang baru. Entah itu dolar digital lah atau entah apalah, pokoknya ada namanya Bitcoin baru lah. Bitcoin masih ada tapi udah nggak menyenangkan lagi itu. Menurutku sih kayak gitu. Jadi ada peralihan sistem lah kayak gitu. Apalagi dengan hadirnya kuantum ya. Kali aja nanti ada Bitcoin kuantum atau yang lain yang lebih bagus dikembangkan oleh Amerika. Kan sekarang aturan dia yang bikin, dia yang akumulasi, dia yang menjalankan, berarti dia yang bisa bikin yang baru lagi. Masuk akal. Terus orang, udah kamu pakai ini aja, ada dua pilihan, ini yang dijamin pemerintah. Ya sekarang kan Bitcoin udah dijamin sama mereka kan, ini udah dibikin aturan, udah masuk ETF Bitcoin, udah masuk Wall Street dan bla 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 bla, udah boleh, udah oke. Semuanya kan atas izin media kan, ada izin mereka gitu kan. Berarti tidak menutup kemungkinan nanti ada replacement namanya Bitcoin Gen 2 lah, new lah, apalah evolusi atau bagaimana. Menutup kemungkinan ke situ enggak? Ya pasti ada hal mungkin seperti itu. Akhirnya Bitcoin akan menjadi Bitcoin yang lawas. Nanti akan ada Bitcoin yang koin yang ini dah sah, disetujui secara global, bisa dipakai, transparan dan bla 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 bla. Ya kayak dolar zaman dulu yang bisa dipakai semua negara, bisa pun pakai ini. Yang kendalikan siapa? Emang nggak bisa dicetak seenak jidatnya, tapi bisa dikendalikan. Sekarang kalau investasi itu adalah kita bisa melihat sesuatu yang bisa kita kendalikan. Masa investasi kita nggak bisa kendalikan? Siapa juga mau investasi sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan atau prediksi minimum kayak gitu? Kan nggak mungkin seperti konsepnya. Kita melakukan tindakan tuh kita prediksi dulu nih, kira-kira seperti ini kita bisa kendalikan nggak? Kalau di luar itu kita janganlah kayak gitu. Dan ngomong-ngomong, ini naik bos. Ini masih takut nih karena dia ini ada fake apa kayak volume dan transaction ini. Makanya aku bilang ini kayaknya aneh gitu loh. Dia nyampe nggak mau transaksi. Ini aku manual. Ini aku mau jual dulu bos. Ya pokoknya konsepnya seperti itu. Jadi adalah kayak gitu. Iya namanya ini adalah pokoknya ini ngomong cuman omong-omong doang, nggak sesuai data, cuman kita ngobrol aja bos. Nggak terlalu serius-serius amat, cuman kira-kira seperti itu mekanismenya. Jadi ada kejutan lah, entah itu kejutan bener Bitcoin bakal ke sekian miliar atau malah ada tandingannya. Bitcoin memang nggak bisa digantikan, wong yang mining aja nggak ada. Mining kan harus restu pemerintah, listriknya gede. Topo sing ngarep mining boy.
Tapi mungkin ada lah di luar sana yang mining mungkin seperti itu, atau mungkin listriknya murah-murah bisa dihitung pakai jari, di mana bisa pakai listrik kan bisa kita kalkulasi. Mesin mining itu berapa watt, hasilnya berapa, ROI-nya berapa, ya siapa yang bisa bikin seperti itu? Kecuali disubsidi pemerintah ya. Gitu, thank you.